Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Suaminya pulang dari perjalanan bisnis. Ketika membuka pintu mobil, dia menemukan seorang gadis muda duduk di sampingnya. Hari ini suamiku pulang dari perjalanan bisnis dan aku datang untuk menyambutnya. Ketika mobil berhenti, aku dengan senang hati membuka pintu hanya untuk menemukan seorang gadis muda dan cantik duduk di kursi sebelahnya. Aku sangat marah sehingga hampir menamparnya, tetapi suamiku menahanku dan menyuruh gadis muda itu untuk pergi dulu. Kemudian suamiku berbicara kepadaku. Setelah itu aku memutuskan untuk melakukan tindakan. Namaku Mei Mei. Aku berusia 38 tahun dan suamiku berusia 45 tahun. Dia seorang dosen. Kami memiliki seorang putri berusia 10 tahun. Karena orang tua kami tidak dapat membantu merawat putriku, aku memutuskan untuk menjadi istri penuh waktu setelah melahirkan putriku. Suamiku juga adalah seorang profesor dan pekerjaannya semakin sibuk. Baru-baru ini dia sedang ada proyek tingkat nasional dengan kelompok riset perguruan tinggi dan sering bepergian keluar kota. Setiap habis dari tugas, setiap pulang ke rumah, pakaian kotornya selalu terselip di koper dengan berantakan. Namun beberapa kali terakhir baju yang dibawanya tak hanya bersih, tapi juga terlihat rapi. Ini membuatku bertanya-tanya, apakah dia memiliki wanita simpanan di luar? Untuk memecahkan misteri di hatiku, aku memutuskan untuk mengambil inisiatif untuk mencari tahu. Hari itu dia pulang dari perjalanan bisnis. Jadi aku menyiapkan makan malam lebih awal, menidurkan putriku, dan menunggunya di gerbang kampus sendirian untuk melihat dengan siapa dia pulang. Pukul 18.30, mobil suamiku dari jauh. Aku melambai padanya dengan gembira. Mobil berhenti dan aku membuka pintu untuk masuk ke dalam mobil. Seperti yang tidak diharapkan, ada seorang gadis muda dan cantik duduk di sebelah sopir. Gadis itu menatapku dengan heran dan berkata, "Halo Bibi." Aku melihat lebih dekat. Gadis itu mungkin seorang mahasiswi di sekolah itu. Pakaiannya sangat sederhana, rambutnya hanya diikat dan tidak ada bedak di wajahnya. Tapi aura muda yang dia pancarkan membuatku mundur beberapa langkah. "Siapa Bibi? Siapa dia?" tanyaku pada suamiku dengan serius. "Dia Lily, jangan khawatir, dengarkan penjelasanku dulu," kata suamiku sambil turun dari mobil. Tindakan semacam ini jelas berusaha menyembunyikan kepanikan di hatinya, jadi aku tidak akan sebodoh itu. Suami pergi ke pintu sebelah dulu dan membuka pintu mobil dan berkata kepada gadis itu, "Aku sudah mentransfer uang ke rekeningmu, ambil barang bawaanmu, kembali ke asrama dulu lalu tunggu panggilanku." Gadis itu dengan patuh pergi dan mata mereka mengucapkan selamat tinggal satu sama lain. Jelas-jelas ini sangat mencurigakan. "Apa yang kamu bicarakan? Aku sudah bekerja keras untuk mengurus keluarga. Apakah kamu pikir aku wanita yang hanya bisa diam di rumah? Apakah kamu layak untukku melakukan ini?" teriaknya marah. Suamiku berjalan ke arahnya dan menepuk pundaknya dan berkata, "Sayang, jangan menangis. Gadis ini adalah Lily. Dia adalah mahasiswi semester 2 di kelasku. Dia belajar tentang pelajaran kita kali ini. Di gunung, di kampung halamannya, dan dia datang kepadaku untuk meminta bantuan. Kampung halamannya penghasil jeruk, dan sekarang adalah musim jeruk. Tapi desa mereka sangat miskin, karena logistik tidak memadai dan penduduk desa tidak tahu banyak informasi. Dia adalah salah satu dari sedikit mahasiswi di desa ini. Dia ingin memanfaatkan kesempatan kami pergi ke pegunungan dan meminta saya untuk membantunya untuk memasarkan jeruk, untuk membuat kehidupan penduduk desa lebih baik. Jadi kali ini aku memiliki kesempatan untuk membawanya untuk melihatnya bersama." Awalnya aku juga takut kamu akan salah paham.
jadi aku tidak memberitahumu sebelumnya. Sayangnya kamu malah mengetahui sendiri pada akhirnya. Ini salahku." "Bagaimana dengan uang yang kamu berikan padanya?" tanya sang istri. "Aku meminjamkan uang itu. Dia akan membantu menghubungkan petani dan perusahaan logistik. Dia membutuhkan dana. Dia masih mahasiswa dan keluarganya tidak punya uang. Tapi setelah jeruk terjual, mereka akan mengembalikan uang itu." Setelah itu aku baru paham suamiku tidak melakukan kesalahan apapun. Kemudian aku punya ide yang bagus. Aku sangat aktif di kelompok masyarakat. Saya biasa membantu mengatur pembelian kelompok ini. Jadi dengan jaringanku yang luas, aku berinisiatif untuk membantu memasarkan jeruk mereka. Aku minta video tentang contoh jeruk itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.